Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sejarah mengenai kalkulus. Selamat menyimak. Kalkulus adalah cabang matematika yang dikembangkan pada abad ke-17 oleh dua tokoh utama, yaitu Newton dan Leibniz secara terpisah. Tujuan dari penemuan kalkulus beberapa diantaranya ialah: yang pertama, pemecahan masalah gerak dan dinamika. Newton mengembangkan kalkulus untuk merumuskan hukum-hukum fisika yang berkaitan dengan gerak, yaitu untuk menggambarkan bagaimana benda bergerak di bawah pengaruh gaya yang kemudian dikenal sebagai hukum gerak Newton. Kedua, masalah geometris dan pengukuran area. Leibniz menggunakan kalkulus dengan tujuan memahami masalah-masalah geometris seperti pengukuran area di bawah kurva dan volume benda padat. 3. Optimasi dan maksimasi. Kalkulus memungkinkan untuk menentukan titik maksimum dan minimum dari fungsi. Dan yang keempat, analisis fungsi. Dengan kalkulus, kita dapat menganalisis fungsi dari kurva secara lebih mendalam. Para ilmuwan bekerja sama dalam meneliti kalkulus. Beberapa ilmuwan tersebut adalah: yang pertama, René Descartes. Karyanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Karyanya ini membantu tercapainya pengembangan yang lengkap terhadap kalkulus. Kemudian ada Agustin Louis Cauchy. Ia memberikan pemikiran mengenai dasar kalkulus, yaitu definisi yang jelas dari konsep limit, definisi kekonvergenan, dan membuktikan sejumlah kedivergenan. Kemudian ada Leibniz. Bersama dengan Isaac Newton, ia juga mendapat penghargaan untuk penemuan kalkulus. Meskipun sebuah perselisihan terjadi antara pengikut Leibniz dan Newton, di mana ia dituduh telah menjiplak karya Newton, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ia menemukan kalkulus secara terpisah dan memberikan penghargaan atas temuannya itu. Ialah yang merupakan penemu lambang-lambang matematis terbesar dalam kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ilmuwan selanjutnya adalah Isaac Newton. Selama 18 bulan sejak Januari 1665, ia menekuni masalah-masalah matematika dan ilmu yang terkemuka. Dalam waktu singkat tersebut, ia menemukan teorema binomial umum, elemen dari kalkulus diferensial maupun integral, teori warna-warna, dan hukum gravitasi universal. Ilmuwan selanjutnya adalah Riemann. Meskipun hidupnya singkat, hanya 39 tahun, sehingga ia tidak mempunyai waktu yang banyak untuk menghasilkan karya matematika yang banyak, kualitas dari karyanya sangat mengagumkan. Dalam makalah matematisnya, ia menjelaskan teori fungsi dari apa yang sekarang ini disebut topologi. Riemann memberikan definisi modern tentang integral tentu, dan untuk menghormatinya, integral itu disebut sebagai integral Riemann. Ilmuwan selanjutnya adalah Archimedes. Ia merupakan matematikawan terbesar dari zaman purbakala. Pada masanya, ia dikenal sebagai pencipta dan seorang ilmuwan praktis. Ia menciptakan sekrup Archimedes untuk memompa air, menyatakan sifat-sifat katrol dan pengungkit, membangun sebuah model mekanis yang meniru gerakan bulan dan planet-planet, dan menemukan cara untuk memutuskan apakah mahkota raja dibuat dari emas asli. Ilmuwan selanjutnya adalah Euler. Ia adalah seorang matematikawan yang memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma natural. Kemudian ada Johann Bernoulli. Ia lahir dari sebuah keluarga matematikawan yang terkemuka. Keluarganya menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus. Dan ilmuwan terakhir adalah Gauss. Ia dikenal sebagai pangeran matematikawan di kalangan sebayanya. Pada usia 10 tahun, ia membuat gurunya bingung dengan menjumlahkan bilangan-bilangan bulat 1 sampai 1000 hampir secara seketika. Dan pada usia 18 tahun, ia menemukan metode kuadrat terkecil, dan hingga usia di 19 tahun, ia merampungkan suatu pertanyaan yang berusia 2000 tahun dengan membangun sebuah poligon 17 sisi dengan memakai penggaris dan kompas. Dalam kalkulus, karyanya yang paling menonjol ada pada permukaan melengkung, termasuk teorema kedivergenan.